Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata Kang Mas dan Mbak Yu. Pada hari ini kita akan membahas tentang akibat diwik-wik dengan hantu genderuwo berujung maut. Ini adalah sebuah kisah di mana kengerian hantu genderuwo yang beringas pada zaman dahulu. Apa yang akan kuceritakan ini kejadiannya telah lama sekali, yakni ketika aku masih kecil. Sekarang umurku menginjak 72 tahun. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1938 pada zaman penjajah Belanda. Adapun para pelaku dalam kisah hantu genderuwo ini semuanya sekarang sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya apa yang telah terjadi pada zaman itu akan aku ceritakan apa adanya. Tidak sedikit pun kututup-tutupi, baik mengenai nama, rumah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di Dusun Genteng, Desa Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, ada lelaki bernama Soma Gluduk berumur sekitar 45 tahun. Mengapa disebut Soma Gluduk? Sebab istri Pak Soma ini bertengkar, suaranya keras sekali seperti geledek. Pak Soma punya dua anak, sulungnya perempuan bernama Kusni 13 tahun dan adiknya laki-laki bernama Slamet 7 tahun. Pak Soma bekerja sebagai buruh kasar, sedangkan istrinya bekerja serabutan. Misalnya buruh menumbuk padi, memetik padi, mencuci pakaian, kadang-kadang dimintai bantuan tetangga kanan kiri untuk menggadaikan barang ke Pegadaian Jatisrono. Usia Mbok Soma sekitar 40 tahun. Wajahnya tidak tergolong sangat cantik, tetapi biasa-biasa saja. Dan wataknya judes. Kenapa kok disukai hantu genderuwo? Ikuti kisahnya. Keluarga Pak Soma tinggal di sebuah rumah yang berdiri di pekarangan Pak Wigna Somarto, seorang dalang kondang di wilayah Jatisrono pada zaman itu. Memang pekarangan Pak Wigna terbilang sangat luas. Untuk ukuran di desa itu kira-kira 1 hektar. Rumah Pak Wigna menghadap ke utara, memangku jalan raya menuju Pasar Lama. Sedangkan rumah Pak Soma terletak di belakang rumah Pak Wigna, menghadap ke selatan, memangku jalan kecil menuju Sumber Cakuk. Di pekarangan belakang itu Pak Sumo tinggal bersama sejumlah keluarga lainnya yang juga mendirikan rumah di pekarangan milik Pak Wigna. Di antara keluarga Pak Sukarmo, Pak Irageco, Yulandep, dan lain sebagainya. Pak Soma menempati bagian pekarangan paling timur, dekat pohon kelapa. Di belakang rumah Pak Soma ada pohon pakel besar dan tinggi. Agak ke barat berhimpitan dengan jalan kampung, ada pohon maja tinggi dan besar, daunnya rimbun sekali. Pohon itu menjadi sarang, codot, dan kalong, sehingga tampak menyeramkan. Pada waktu malam, jika aku melewati tempat itu, bulu kuduku langsung berdiri. Suatu hari selepas senja, bertepatan malam Jumat Kliwon, Pak Soma berkata kepada istrinya, "Bu, nanti aku akan kondangan dan jagong ke Randusari." "Randusari? Ke rumah siapa, Pak?" "Ke rumah Pak Gandul. Dia punya hajat selamatan 35 hari kelahiran anaknya." Sekitar pukul 19 WIB, Pak Soma bersama Irageco dan Karsa Sarnum, Pak Pardi, Pak Jaga, Pak Kasino, Pak Kasia, dan beberapa orang lain berangkat ke Randusari. Mereka melewati Sumber Cakuk, membawa obor dari daun kelapa kering. Pada waktu itu masyarakat desa tidak banyak yang memiliki sentolop. Sekitar pukul 21 atau jam 9 malam, di rumah Pak Soma terdengar suara mengetuk pintu. "Bu, tolong bukakan pintu, Bu. Tolong bukakan pintu." Begitu suara dari luar. Dari dalam rumah terdengar Mbok Soma menjawab, "Siapa itu? Siapa?" "Kenapa mesti bertanya? Apa kamu lupa dengan suara suamimu sendiri? Aku ayahnya Slamet."
Pintu rumah itu pun dibuka dari dalam. Pak Soma segera melangkah ke dalam rumah dan menyerahkan berkat. "Nasi beserta lauknya dari tempat punya hajat," kata Pak Soma. "Ini loh berkatnya. Jika anak-anak sudah tidur, bolehlah untuk sarapan besok pagi." Sambil menerima bungkusan nasi, Mbok Soma memperhatikan suaminya perempuan itu bertanya, "Sekarang jam berapa, Pak? Kok sudah pulang?" "Sudahlah, tak perlu bertanya-tanya jam berapa. Kalau memang acaranya sudah selesai, apa aku disuruh duduk terus di sana?" Dalam cahaya lampu yang remang-remang, lampu minyak, Mbok Soma sekali lagi memperhatikan laki-laki itu. Postur tubuhnya, gaya bicaranya, pakaiannya memang persis bapaknya Slamet, tidak berbeda sedikit pun. Setelah pintu rumah dikunci lagi, Pak Soma mengajak tidur istrinya dan bersenggama. Sebagai istri setia, Mbok Soma tidak menolak ajakan laki-laki itu. Cuma sekali ini Mbok Soma mendapati keanehan. Gairah ayahnya Slamet kali ini sungguh luar biasa. Jika biasanya cukup bermain satu babak, malam ini sanggup bermain berkali-kali. Entah dapat suntikan kekuatan dari mana. Lelaki yang sudah tak boleh dibilang muda lagi itu luar biasa perkasanya. Sampai-sampai Mbok Soma kewalahan. Keanehan yang lain, tangan Pak Soma terasa dingin dan jemari tangannya pun besar-besar. Namun Mbok Soma sungkan untuk bertanya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar. "Bu, tolong bukakan pintu. Bu, tolong bukakan pintu." Walaupun pintu diketuk berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Mbok Soma yang sedang melayani suaminya merasa bingung dan takut. Dalam hati timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi peristiwa seperti ini? Bukankah sekarang bapaknya Slamet sedang tidur di sampingnya? Kenapa di luar ada orang yang suaranya mirip dengan suaminya dan mengaku sebagai ayahnya Slamet pula? Lantas, siapa di antara dua orang yang benar-benar suaminya? Mbok Soma turun dari amben, cepat-cepat mengenakan pakaian kembali. Lalu ia menghampiri pintu. Rambutnya masih acak-acakan. "Apa betul sampean bapaknya Slamet?" tanya Mbak Soma. "Betul, kok tanya-tanya begitu sih?" Dengan hati berdebar, Mbok Soma membuka pintu. Laki-laki itu masuk dan menyerahkan bungkusan berkat. "Ini oleh-olehnya. Jika anak sudah tidur, bolehlah buat sarapan." Mbok Soma heran. Berkat yang dibawa suaminya sama persis dengan berkat yang diterima tadi, dibungkus kain serbet berwarna merah. Isinya juga sama, yakni nasi, daging ayam, jajanan pasar, pisang, dan lain sebagainya. Pendek kata, persis, sama persis. Sesudah duduk berhadap-hadapan, Pak Soma dan Mbok Soma menangis terisak-isak pada suaminya. Mbok Soma berkata, "Aduh, celaka, Pak, celaka. Ada apa sih, Bu? Cobalah ngomong yang jelas. Jangan takut, jangan sungkan." Mbok Soma lantas menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Mbok Soma menyimpulkan, dia sudah diobok-obok hantu genderuwo yang menjelma sebagai Pak Soma. Berkali-kali Mbok Soma menghapus air mata, dia sangat menyesal. Pak Soma memperhatikan kisah istrinya sambil tergeleng-geleng kepala. Ada rasa dendam dalam hati. "Bu, semua sudah terlanjur. Lantas mau diapakan lagi? Melawan makhluk halus bernama genderuwo rasanya percuma, hanya menyiksa diri. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Lain hari kita harus berhati-hati." Memang sebelum kejadian ini banyak orang yang menceritakan bahwa pohon pakel di belakang rumah Pak Wigno ditempati genderuwo. Itulah sebabnya terasa anggar. Beberapa bulan telah berlalu. Pak Soma dan Mbok Soma telah melupakan kejadian pahit tersebut. Malam Jumat Kliwon, Mbok Soma pulang dari buruh menumbuk padi di desa sebelah. Ketika melewati sumber Cakruk, Mbok Soma berpikir lebih baik mandi sekali saja. Toh hari sudah malam, sekitar pukul 7 malam. Namun kurang lebih 10 meter menjelang tempat pemandian sumber Cakruk, Mbok Soma mendengar suara air kecipak-kecipuk. Tak salah lagi, pasti suara orang sedang mandi. "Wah, kebetulan ada orang mandi," kata Mbak Soma cukup keras. "Lumayan, bisa buat teman." Anehnya, setelah Mbok Soma berkata begitu, kecipak-kecipuk itu pun langsung lenyap.
Tak ada orang sama sekali. Tidak ada bekas orang mandi. Tempat itu pun kering. Mbok Soma ketakutan. Bulu kuduknya langsung berdiri. Namun, terlanjur melolosi pakaiannya dan seluruh tubuhnya terasa gatal. Ia nekat mandi, sekalipun seluruh tubuhnya gemetaran. Yang tadi mandi kemana? Orang ditemani mandi kok lenyap? Mbok Soma cepat-cepat pulang. Pengalaman itu lantas ia ceritakan kepada seluruh anggota keluarga. Pak Soma dan anak-anaknya merasa takut dan gelisah. Selang beberapa bulan kemudian, Mbok Soma hamil. Anehnya, ketika kandungannya sudah lebih dari 10 bulan, Mbok Soma belum juga melahirkan. Setahun kemudian barulah ketahuan bahwa Mbok Soma tidak hamil, melainkan terkena penyakit busung. Penyakit itu menyebabkan Mbok Soma meninggal dunia. Sesudah kematian Mbok Soma, seluruh keluarganya pun meninggal satu demi satu. Mula-mula anak perempuan Kusni, lantas disusul adiknya Slamet, dan yang terakhir Pak Soma. Apakah ini ulah hantu genderuwo atau tidak, siapa tahu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.